Orang yang bertakwa harus berhadapan dengan normalisasi dosa. Ada sebagian dosa itu dianggap biasa. Riba, mana ke duit, rapopo, biaya administrasi. Auratnya dibuka, rapopo, kita tambah ayu. Riba tonggone, riba saudaranya, bahkan riba ustate. Rapopo yo hiburan. Dan orang yang melakukan riswah atau melakukan ghulul, dia menyuap atau korupsi, rapopo, rezeki tambahan. Jadi di akhir zaman ini, wah, bingung ini. Di akhir zaman ini banyak dosa-dosa yang dianggap biasa. Betul Pak? Normalisasi dosa. Makanya kalau ada orang yang dia ini nggak mau ngutang, nggak mau mana ke duit, nggak mau transaksi riba, kok ini dianggap aneh. Betul loh. Makanya kata Gus Bah, ibu dan bapak yang hadir, hendaklah di zaman yang sudah rusak ini, semoga kamu selalu memiliki prinsip yang diharamkan oleh Allah tetaplah haram, meskipun seluruh dunia melakukan itu semua. Betul apa betul? Saya bahas manake duit di daerah Beluluan Colomadu, langsung takmire ra trimo. Raiso jenengan ngomong kaya bahaya iki. Padahal sak Colomadu mriki kumpulan PKK dan RT RW-nya yo enak sing koyo ngono. Wis. Bodoh. Saya tanya-tanya ke jamaah yang lain, ternyata istrine sebagai bendahara walah, ya kita harus punya prinsip ya. Bapak Ibu yang hadir, memang di akhir zaman ini kita tidak bisa lepas dari manake duit. Kata Nabi, layatiyana 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, sebuah masa, la yabqa ahadun, tidak tersisa satu orang pun illa kecuali akala riba, dia pasti memakan harta dari hasil manake duit. Faman lam yakulhu, jika dia tidak memakan harta tersebut, asabahu min ghobarihi, dia merasakan asapnya, dampaknya. Jenengan kalau mau OTW kemanapun kan lewat jalan aspal yang dibangun kono, itu dibangunnya pakai duit apa Pak? Ya, utang modal, pajak, utang dan sebagainya. Ya itulah contohnya. Walaupun kita tidak memakan harta dari hasil manake duit, kita tetap kena asapnya. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertemuan ini kita akan membahas tentang muamalah. Janganlah menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Apa mau nih? Sebelum saya memasuki judul baru ini, ada kawan saya, guru juga nanya. Misalnya ada orang yang meminjamkan duit kepada saudaranya 10.000 pada zaman Pak Soeharto. Tapi catatannya ada. Ahli warisnya megang catatan ini. Ternyata ahli warisnya nuntutnya pada zaman Pak Prabowo saiki. Apakah hutang zamannya Pak Soeharto 10.000? Sekarang ditagihnya zaman Pak Prabowo sama juga 10.000 Pak. Kenapa? Nah, ini repot ya. 10.000 zamannya Pak Soeharto mungkin untuk apa-apa ya Pak ya. Nek saiki 10.000 untuk apa? Ini ayam semangkok dulu ya. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau kata Syekh Utsaimin, beliau berkata, al-wajibu an yarudda alaika ma aqradtahu dularatin. Wajib bagi panjenengan mengembalikan hutang yang dulu panjenengan pinjam. Li'anna hadha huwa qardun alladhi hasala minka lahu, dan bayarlah sama persis
karena dulu panjenengan minjemnya 10.000, maka dikembalikannya pun 10.000. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Ikhtilaf ternyata ada dua pendapat. Kalau pendapatnya Syekh Albani ternyata beda. Kalau kata beliau bi anna dain, bahwasannya hutang itu yajibu an yuradda bi qimatin mutakaffiatin. Maka hutang itu yuradda, kembalikanlah bi qiyamatin mutakaffiah, dengan nilai yang sama. Karena 10.000 zamannya Pak Soeharto dengan zamannya Pak Prabowo nilainya tidak sama. Idza hadasa taghayyurun kabirun, apabila terjadi inflasi yang sangat drastis. Tapi kan terjadi inflasi, Pak yo. Betul apa betul, Pak? Nah, jadi kata Syekh Albani, apabila hutangnya zaman Pak Soeharto 10.000 dibayar sekarang zamannya Pak Prabowo, pendapat Syekh Albani harus disamakan nilainya. Nilai sini, Pak? Syekh Utsaimin apa Syekh Albani? Jadi kemudian Bapak, kesimpulannya gimana? Penyesuaian nilai uang karena inflasi dibolehkan dengan syarat satu, nilai mata uang memang turun secara signifikan sekali. Artinya 10.000 zaman Prabowo beda dengan zaman Pak Soeharto, jauh sekali. Kedua, ada kesepakatan kedua belah pihak. Gimana, Bu? Zaman Pak Soeharto 10.000 itu apa-apa lah, saiki zamane Pak Prabowo yo ora entuk apa-apa. Nek ngono yo kita merasa hari ini yo wis, kan kesepakatan dua belah pihak. Menggunakan patokan nilai real. Nah, ini seperti Bapak tadi bilang, menggunakan patokan apa? Emas. Dan tidak ada perjanjian di awal harus ditambahi. Jadi ada dua pendapat. Bisa diterima nama buatan ini? Aku ngomong berdasarkan fatwa ulama ya, bukan Dede Wahyudi. Selanjutnya nomor 2, kita akan membahas transaksi atau pekerjaan yang hendaklah dihindari, menjual beli barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Dijelaskan oleh Nabi, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, idza harama syai'an, jika mengharamkan sesuatu, harama tsamanuhu, menjual barang haram hukumnya juga tidak boleh. Contoh, khinzir halal atau haram? Haram. Berarti menjual beli khinzir hukumnya haram. Maitah, bangkai, menjual bangkai berarti hukumnya haram. Yang diharamkan oleh Allah dijual belikan pun hukumnya haram. Kemudian poin yang kedua, Ibu dan Bapak, kata Nabi Muhammad SAW, wa innallaha azza wa jalla idza harama akala syai'in, jika Allah mengharamkan suatu jenis makanan, harama tsamanuhu, menjual makanan ini statusnya juga haram. Berarti nek marus saren hukumnya haram. Nek suike, ini dalil khusus, memang ada perintahnya. Suike enak nama mboten to, Pak? Kodok-kodok. Enak nama mboten? Ya bapak-bapak mah mulutnya cuma 2, Bu, rasanya. Kalau nggak enak, enak banget pokoknya. Kalau nggak enak, enak banget. Nyun ngapunten Bapak Ibu, karena si ngomong produk Mbah Timbah Kakung. Saya dari kecil sampai SD tinggalnya teng Jawa Barat, wong desa. Mbah Kakung rampung traktor ning sawah, mulai bawa kodok. Mbah tinggal masak yo enak asline. Tapi ingat Bapak Ibu, ini hukumnya kata Nabi, inna Nabi, bahwasannya Nabi naha melarang an qatli difda'i, melarang membunuh kodok, dibunuh saja, tidak boleh apa nek di saya nek jenengan ning he maem sate bekicot enak napa mboten? Oh enak, tongseng bekicot, keong. Lah itu hukumnya apa, Pak? Oh, ora rasane hukumnya. Halal apa haram niki? Ini penting. Kalau kata Imam Abu Hanifah wa Imam Ahmad, beliau berkata wahia muharramatun indana, mengharamkan. Kenapa? Dalil umumnya menggunakan Al-A'raf ayat 157, al-khaba'ith, hewan yang menjijikan dan kotor termasuk golongan yang diharamkan.
haramkan. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keong bekicot dan saudaranya hukumnya haram. Tapi kalau pendapat Imam Malik boleh. Karena Imam Malik berkata fahuwa mislul jarad, bekicot itu seperti belalang. Nek bekicot dipotong ora ene darahnya, belalang dipotong ora ene darahnya. Makanya pendapat Imam Syafi'i memakan jangkrik dan laron. Laron apa? Laron enak apa mboten, Pak? Apa enak? Makanya laron dan jangkrik termasuk golongan serangga yang tidak membahayakan, pendapatnya boleh, termasuk seperti belalang. Nah, Imam Malik mengkiaskan bekicot ini fahuwa mislu jarad, bekicot ini seperti belalang. Imam Malik membolehkan memakan bekicot in ukhidda hayyan dengan syarat bekicot ini pas ditangkap masih hidup, itu boleh. Tapi berlaku hukum sebaliknya. Idza wujida mayitan, ketika bekicot ini ditangkap posisi wis mati, fahurrima akluhu, maka haram memakannya. Bisa diterima. Masalahnya jenengan ramudeng iki dicekele cek urip apa wis mati. Wis mateng bener. Kemarin ini udah disampaikan apa belum toh? Lanjut ya. Nggih. Nanti nek molor gimana, Pak? Enggak apa-apa ya. Nanti saya habis isi langsung pamit ya, Pak. Saya setengah delapan ngisi teng Masjid Al Islam Jajar. Jadi roto. Nah, selanjutnya naik kepiting gimana, Pak? Oh, enak nih. Berarti nih jenengan diajak traktir ke restoran Diamond Selamat Riyadi, makan apa mboten? Oh, mangkat ngono ya. Dalil umumnya uhillal lakum, dihalalkan untuk panjenengan sayyidul bahri, semua hewan yang diburu di lautan. Sayyidu, memburu hewan di lautan bisa dengan cara memancing, menggunakan tombak atau menggunakan jaring. Ada ulama mengambil dalil umum ini, semua hewan yang berasal dari lautan maka hukumnya halal. Khusus kepiting, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Hambali mengatakan, Imam Maliki mengatakan, yang mengharamkan siapa? Berarti 3 lawan. Nah, gimana? Maka tambah boten ini? Oh, pulang boten Mbak Dede keluar alergi ya. Nah, saya ngisi teng Boyolali, ada mahasiswa Fakultas Peternakan Undip ya di Ponorogo ya, Semarang. Nek menjual kotoran hewan, itu boleh apa tidak, Pak? Untuk pupuk. Nah ini, hati-hati. Hah? Kok aduh? Ini penting Bapak Ibu. Kata ulama Hanafi seperti Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan hukumnya yajuz boleh. Bai'u sarjin, menjual pupuk kandang, wal adiratil yabisah, atau kotoran yang masih basah. Wa kullu ma fihi manfaatun, dengan dasar kalau mendatangkan manfaat dan kotoran ini dari hewan yang halal disembelih, maka mubahatun, hukumnya mubah. Saya ngisi di Masjid Ampera, diprotes, Pak Dede, saya kemarin ikut pengajian, saya nanya sama Pak Ustadznya, kata Pak Ustadznya nggak boleh, kok sampean boleh? Ikhtilaf. Memang kalau pendapatnya Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengharamkan jual beli kotoran. Dalilnya apa? Mengambil ini, hurimat alaikum, diharamkan oleh Allah untuk kalian maitah, bangkai. Dan kotoran ini dikiaskan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali seperti bangkai, artinya najis, dan jual beli barang najis hukumnya tidak boleh. Karena di dalam dalil yang lain dijelaskan Ibu dan Bapak, ya. Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari. Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harama bai'a, mengharamkan jual beli al-khamri wal maitah, khamar dan bangkai. Makanya jual beli ayam tiren hukumnya tidak boleh. Nah, jadi
urusan kotoran hewan ikhtilaf, ada dua pendapat ulama Hanafi membolehkan. Kalau Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak boleh. Jelas nama betul? Tinggal jenengan milih sing endi ya. Selanjutnya, kalau pupuknya pakai kotoran babi, enggak boleh ya Pak ya? Benar, kullu azzail khinzir najisatun. Semua bagian dari khinzir babi dihukumi najis. La yajuz istimaluha, tidak boleh menggunakannya. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, kullu najasin, semua najis fahuwa muharramun, hukumnya diharam, ya. Lah kasus di Sragen, ada truk babi dicuci nang pinggir dalan, banyune mlebu sawah. Banyune dadi haram apa mboten iki? Jenengan tahu kan kolam renang Kopassus Kartasura? Di sana kalau ada orang renang, enek sing pipis ning kono apa mboten? Oh, oke. Menang-menang pipis sing ngono. Kalau ada orang pipis di kolam renang Kartasura, apakah satu kolam renang jadi najis? Kenapa, Pak? Nah, betul. Al-ma'u tahurun. Air itu aslinya adalah suci. La yunajjisuhu say'un, tidak akan ternajisi illa kecuali ma ghayyara ta'muhu, berubah sifat dasarnya. Ta'muhu jika rasanya berubah, au launuhu ketika warnanya berubah, au rihahu ketika baunya berubah, baru dihukumi air ini air najis. Berarti air bekas sisa kotoran dari babi ketika masuk ke sawah disurvei dulu di sana. Apakah warna, bau dan rasanya berubah atau tidak? Bisa diterima nih Kinggi? Nah, terus berasnya piye, Pak? Oh, kan? Piye, Pak? Saya jenengan kadang-kala makan jeruk mandarin apa mboten iki? Jeruk mandarin itu impor apa dalam negeri Indonesia? Dari mana, Pak? Cina misalnya. Lah, tanaman jeruk ini diimpor dari Cina, kita kan tidak tahu pohonnya itu dipupuk pakai kotoran babi dan membuatkan dulu loh. Berarti apa hukumnya buah yang pohonnya dipupuk menggunakan kotoran najis? Buahnya jadi ikut najis napa mboten? Nek logika jawab bil roh ini nganggo akal ya. Itu gimana, Pak? Buahnya ikut najis napa mboten? Tidak betul. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, fa innahu, buah ini la yuhkamu, tidak dihukumi binajasatin najis, li'anna disebabkan taghayyara hasala bi tariqil istihala. Buah ini berubahnya prosesnya panjang, butuh fotosintesis, butuh apa, betul apa betul? Maka buahnya tidak dihukumi najis, kecuali bil mubasarah, buah ini terkena najis secara langsung. Lagi jemur gabah neng telatar, disemprot nganggo kotoran, lah itu ya jelas karena mubasarah langsung. Enten jamaah yang nanya, Pak Dede, kalau saya naik motor, depan saya truk babi, kemudian kecium baunya, apakah hidung saya jadi najis, Pak Dede? Wah, ini golek perkara ini. Coba jenengan lewat neng Badan Kartasura, setiap lewat nih, masa setiap lewat jenengan cuci 7 kali terus digosok-gosok pakai lemak. Yo ledeh ini loh, menyusahkan diri sendiri. Kalau pakai akal saja, udara dari babi kita cium, apakah hidung kita menjadi najis? Tidak. Al-Imam Syekh Abdul Aziz menjelaskan, an-najasatu, najis itu la tantakil, tidak akan berpindah bimujaradil rahiha, melewat udara. Wa indama tantakil, karena najis itu bisa pindahnya bil mubasarah, apabila secara langsung. Contohnya, idza kanat rutbatan, jika nyenggol ketika posisi basah, nyenggol srut, nempel, itu baru najis. Bisa diterima? Karena ada jamaah Masjid An-Nikmah curhat, Pak Dede, samping saya itu warung jualan sate jamu, sate anjing, tongseng anjing.
lagi masak ambune oh seger. Aduh itu senengane tuh ya. Jadi kadang-kadang lagi masak tongseng ambune mlebu lho Pak. Wah iki aku najis apa ora? Ingat najis itu tidak bisa pindah lewat udara. Bau ya wis ra apa-apa. Bisa diterima niki. Selanjutnya, kalau lele yang diberi makanan bangkai atau kotoran manusia, apakah lele ini boleh dimakan? Nah, ini penting. Fakullu ut'iman najasa, semua hewan yang diberikan makanan najis, la yajuz akluhu, tidak boleh dimakan. Hewan ini dinamakan hewan jalalah, hewan yang halal tetapi makanannya kotoran. Kata Nabi, Nabi melarang akil jalalah, memakan hewan jalalah dagingnya, wa albaniha, dan memakan air susunya. Maka kesimpulannya 3. Peternak lele yang memberi lelenya dengan bangkai hukumnya haram. Dia menjual lele yang baru diberi bangkai, maka hukumnya haram. Lele ini bisa dikonsumsi dengan syarat sebelum dijual dikarantina 3 hari 3 malam di air yang bersih, diberikan makanan yang bersih baru dijual. Masalahnya jenengan kan nggak tahu ini. Langsung ini soal emplok. Baca bismillah jangan lupa ya. Nah ibu dan bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, masih 15 menit lagi, masih kuat nggih? Tak kebut nggih. Karena ada kaidah dalam usul fikih, ma bunya 'alal batil, semua perkara yang dibangun dari perkara yang buruk, dia tumbuh besar, fahuwa batil. Maka perkara ini dihukumi sebagai barang yang batil. Karena saya banyak isinya di Boyolali, Bapak Ibu, daerah pedesaan. Maka ada yang nanya, Pak Dede, kalau sistem jual beli ijon boleh ndak? Enek tukang pelem cek pendil-pendil, wis tak tebas ya. Enten apa mboten? Oh kata. Boleh enggak, Pak? Hah? Enggak boleh. Ya, nebas wis tak tebas kabeh ngene. Enggak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu melarang an bai'i thimari, melarang menjual buah hatta yabdua salauha, kecuali nampak kematangannya. Karena kalau nebas termasuk jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas hasilnya. Ditebas wis dibayar, qadarullah ini puting beliung wite ambruk klenger kabeh iki. Nebas sawah, ternyata ada hama tikus, kan remuk, dalam betul Bapak Ibu, dan akan menimbulkan kezaliman dan pertikaian. Nah kemudian Ibu dan Bapak yang hadir, saya ngisi di daerah Teras Randusari, ngisinya materi yang sama, karena materi ini aslinya itu simple, berkembang jadi lebar gara-gara pertanyaan dari jamaah. Pak Dede, kalau jual alpukat itu termasuk gharar apa mboten ya? Lah maksudnya aku nek dol alpukat kan jek mentah. Urung mateng. Lah iki disebut gharar apa mboten? Banyak kan orang jual alpukat belum mateng. Yang pertama, alpukat yang sudah dipetik tetapi belum matang, kalau dijual halal dan sah, asalkan kondisi jelas kepada pembeli, diterangkan dengan jelas. Pak, Bu, niki cek mentah. Tapi kan bentuknya sudah jelas, ini tinggal timbul di rumah. Lah nanti nih kecut nih manis, ya saya nggak tahu. Tapi ini sudah tak carikan yang terbaik. Oh, ngono ya wis, yang penting disampaikan di awal. Nyuwun ngapunten, nek jenengan duwe tangga, terus duwe wit rambutan, terus njulur ning kebone sampean. Oleh metik napa mboten? Hah? Jenengan lagi lewat neng dalan, ternyata ada rumah yang punya pohon mangga, mangganya itu ke jalan. Jadi kan sambil naik truk terus, ono lera. Ah, gimana Pak? Orang apa namanya? Ngerangget, boleh enggak Pak? Hah? Dalilnya ini, idza marra, jika pas dengan lewat ahadukum, jika salah satu di antara panjenengan lewat bihaitin falyakul, dan ada buah yang menjulur ke jalan, maka ambillah.
Wala yattakhid khudnatan, tapi dengan syarat cukup hanya untuk ganjel weteng. Bukan ngene sisa diroboh kabeh. Iku nyolong. Nek kursi siji dimakfukan. Bisa diterima niki? Tapi aku kan guru PAI nih. Saya harus muruah menjaga ifah kewibawaan. Makanya Bapak Ibu yang hadir, kalau saya diundang, qadarullah makan-makannya prasmanan. Jadi aku yang keleh, Pak. Tapi jika yo siti ya, menjaga harga diri gitu loh, Bu. Kalau makannya terlalu, ambil paha ayamnya 3, lelenya 3, nasi nih kan dirasani, Pak Ustadz ya. Makanya karena saya guru, kalau walaupun boleh, karena di sekolah saya ini insan cedekia sama yang naik kebun buah, Pak. Ini kira kare, lagi cek buah, ini jadi cici kok ya apa-apa. Tapi di dalam murid-murid kan yo, Pak Dede, kan? Jadi mengurangi kewibawaan loh, tapi hukumnya boleh. Nah di desa juga ada sistem pinjem pejantan dari tonggone. Betul apa betul, Pak? Nama bahasa Jawanya apa, Pak? Ngawin gitu. Yang lain ngawin gitu apa? Hah? Macek gitu. Hukumnya boleh enggak? Boleh nih gratis. Nih bayar. Padahal bayar nih. Nggak boleh kalau bayar. Oh kan kelenger. Ini harus tahu ini, karena saya pernah kejadian, nanti tak ceritakan. Nah Rasulullah Nabi itu melarang an asbil fahl. Asbil fahl adalah menyewakan pejantan atau mengambil upah dari air maninya. Kenapa dilarang? Karena gharar, belum tentu jadi itu jual beli yang tidak jelas itu. Betul apa betul? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan haram, tidak sah semuanya. Lah Pak Dede nyun ngapunten, kalau di peternakan sapi gimana? Nah, kalau di peternakan sapi betina dilakukan inseminasi buatan. Karena disuntiki pakai sperma sapi-sapi besar tuh, Pak. Simental, limosin, bulgali itu gede. Itu gimana? Ternyata menurut mazhab fikih al-Islami, kalau sistemnya kayak gitu, ini akadnya adalah yaitu membayar dari jasa medis dan perawatan. Jadi akadnya bukan membayar spermanya, tetapi akad medis dan perawatan. Ini weh. Di Indonesia warganya termasuk kita semua di Bati ada yang beli kucing nama mboten, Pak? Pasti ada, Pak. Kucing-kucing api ae. Lah, hukum membeli kucing apa, Pak? Kan nggak boleh. Dijelaskan di dalam riwayat Abu Dawud, naha an samani kalbi wasinaur. Nabi melarang jual beli anjing dan jual beli kucing. Lah, terus piye coba akate? Nah, akate ini ijoli biaya perawatan termasuk pakannya, vaksinnya dan sebagainya. Uang ini bukan untuk membeli kucingnya. Jelas apa betul? Termasuk ketika peternak sapi ini melakukan inseminasi buatan untuk sapinya, maka akadnya adalah biaya perawatan dan biaya jasa medisnya. Bisa diterima? Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah, saya ditanya sama jamaah betongan ngemplang Boyolali. Beliau kayak gini nanyanya, Pak Dede, si biru punya motor, digadeke ke si kuning. Si abang teko, lek motormu tak tuku si abang iki langsung membeli motor ini dari si kuning. Boleh enggak, Pak? Kenapa enggak boleh? Betul, simpel banget. Orang menjual barang, maka yang menjual ini adalah si pemilik. Kan kuning belum pemilik barang ini, statusnya gadeke. Betul apa betul, Pak? Ini syaratnya penting. Nah, Rasulullah Nabi itu melarang an yuba'a, melakukan penjualan malaisa indah yang bukan milik panjenengan. Termasuk nanti di sini dihubungkan jadi maklar, broker. Kan dia menjual bukan miliknya dia. Betul apa betul? Lanjut apa betul nih? Oh, lanjut.
Jadi tidak sah membeli barang gadean sebelum barang itu ditebus dari pegadaian. Dibolehkan bila Anda menebus motor itu terlebih dahulu atas izin pemiliknya. Berarti kalau yang merah mau nebus motor ini harus izin dulu kepada yang biru. Ada nggak di masyarakat tanpa izin langsung ditebus dewe? Ada, itu nggak sah. Banyak ini Pak di masyarakat. Nebus barangnya koncone tanpa izin itu nggak boleh Pak. Bisa diterima nama mboten iki? Tiangnya tekan nama mboten? Oh mboten, alhamdulillah. Nah kemudian berarti apa hukumnya makelar? Makelar hukumnya boleh dengan syarat. Dalil umumnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara di antara kalian dengan cara yang buruk. Artinya kalau melakukan transaksi jual beli harus ada syaratnya. Yang pertama, orang boleh menjadi broker atau maklar, syaratnya adalah penjual asli mengetahui dan ridho dengan peran maklar. Artinya izin dulu. Anu Bu, rumah sampai ini tak bantu ngedolke ya? Oh nggih mboten napa-napa. Harus izin dulu ke pemilik. Yang kedua, tidak boleh menyembunyikan cacat. Artinya ketika jadi maklar ya jujur. Nomor 3, upahnya harus jelas di awal, akadnya harus jelas di awal. Ini tolong jualkan laptop saya. Berapa? Saya pokoknya minta 20 juta. Kamu silahkan cari bati dewi. Oh jelas. Atau saya mintanya 20 juta, kamu nanti tak kasih bonus 10%. Oke, jadi harus jelas di awal. Dan yang terakhir, dia melakukan jual beli bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang suka jadi broker atau maklar, satu, izin jelas kepada pemilik barang. Masalahnya banyak teman-teman jualan online, jika balange wong digawe dodolan yang online, padahal belum izin. Harus izin dulu kepada pemilik barang itu. Yang kedua, tidak ada tipu-tipu. Kemudian komisi keuntungan akadnya jelas. Dan yang terakhir, barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Nah Bapak Ibu, ada kasus. Dia brokernya bukan barang, tapi broker jasa. A, B, dan C. Si A butuh rental mobil, jalur tolong ke si B. B kemudian bergerak cari rental mobil, namun si C dari si C minta harganya sehari 500.000. Mobilnya dibawa si B, dikasihkan ke si A, orang ngomong 500, tapi ngomongnya 600. Boleh berarti pinten? Boleh enggak Pak? Harus izin dulu. Betul Pak? Karena itu bukan milik dia. Jadi ibu dan bapak kalau dia ambil bati 100.000, izin dulu kepada pemilik mobilnya. Ini penting. Makanya ibu dan bapak, kaidah dalam menjual barang adalah yang menjual adalah orang yang berakal, bertindak sukarela. Dia itu anak pemboten gitu loh. Kemudian nomor 3, pemilik barang, dia pemilik barangnya atau mewakilkan secara sah, mampu menyerahkan barang dan jelas tidak menimbulkan gharar. Bapak Ibu, Ibu dan Bapak, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nek nota kosong berarti jelas hukumnya nggak boleh. Kemarin ini sudah belum? Shopee yang pesanannya babi belum? Saya ditanya sama jamaah Colomadu, niki molor apa Ibu ya? Oh jam 7:15 ya. Saya izin dulu, soalnya nanti adanya mundur. Tidak apa-apa kan? Oke. Jamaah Colomadu nanya, Pak Dede, aku sambenane dari Shopee Food. Lah, qadarullah yang masuk ke HP saya pesanan masakan iki ditompon apa di cancel? Nah, di cancel untuk duit, Pak. Bintang jenengan nanti akan nurun, merosot. Betul Pak? Tapi ini ditompo. Ini berarti tahun alal ismi.
Nah, ibu dan bapak, saya nanya lagi ke orangnya lah, Pak, neng jenengan ada pesanan kayak gini gimana? Bapaknya jawab, aku cancel loh Pak Dede. Saya sing liyane yo eneh. Wah, keren tenanan nih. Makanya kata Imam Al-Ghazali, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu sudah jelas, yang halal itu sudah. Tapi di antara yang haram dan yang halal itu ada irisan, yang remeng-remeng. Sing warnane abu kayak tadi, bingung iki. Disebut dengan mustabihat, perkara yang subhat. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat, famanittaqa syuhubat, barang siapa orang ini menjaga dirinya dari harta-harta yang subhat, dia tidak mau mengambilnya, faqad istabra'a lidinihi, dia telah menjaga keselamatan agamanya, wa irdihi, dan menjaga kewibawaan kehormatan dirinya. Bisa diterima? Nah, saya ditanya lagi sama jamaah Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro, Pak Dede, kasusnya hampir mirip. Kalau saya sambilannya gokar. Qadarullah, ada yang booking mobil saya. Ketika sampai di TKP, ternyata yang mau naik mobil saya Mbak LC. Pakaiannya you can see budel. Kamu dapat melihat kelek dan udel. Itu diangkut apa mboten, nah? Senengannya loh. TP-TP ini ya. C. Qaidahnya dalam Al-Maidah ayat 2, wala ta'awun 'alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kaidah usul fikih, kullu setiap ma'anna 'alal maksiyah, tolong menolong dalam perbuatan maksiat, fahuwa maksiyatun, maka dihukumi melakukan maksiat. Kesimpulannya ada 3. Ini bapak-bapak yang nyambi gokar ya. Yang pertama, kalau panjenengan tidak tahu itu perempuan nakal, hukumnya boleh. Karena kan tidak tahu. Ingat, kita naik mobil di tempat mangkal menuju orang yang pesan mobil kita sudah rugi bensin. Betul apa betul? Kalau di cancel, you repot. Nanti turun juga ini kepuasan pelanggannya. Yang kedua, kalau jenengan tahu ini perempuan nakal, tapi tidak tahu tujuannya, hukumnya boleh. Contoh, mau kemana Mbak? Tolong antar saya ke Paragon Pak. Neng Paragon ya ini apartemen, ini restoran, ini tempat belanja. Kan orang muda ngerti apa toh Pak? Betul apa betul? Boleh. Tahu dia perempuan nakal, tapi tidak tahu maksud dan tujuannya, boleh. Yang tidak boleh kalau panjenengan jadi Angelo antar jemput perempuan nakal, loh. Jadi ini Angelo memang di blocking, Mas. Pak, pokoknya setiap jam 9 malam jemput saya di gang sini ya. Oh siap. Terus antar saya ke RRI ya. Oh iya. Arab siaran radio. Jenengan pikiran itu ya. Saya mau siaran radio di sana. Oh ya. Dan nanti sebelum subuh ya kita jam 4 jemput lagi saya di gang siaran ya. Oh siap. Dia tahu orangnya perempuan nakal, dia sudah tahu tempat tujuan maksudnya mau ngapain, dan dia mengiyakan di booking berarti anjil. Maka penghasilannya haram. Jelas apa jelas? Masih lanjut nih? Kalau bapak-bapak ditawari jam tangannya Sahroni, harganya kan 11 M, jadi kan suruh bayar 5 juta saja, ditawar apa bukan? Hah? Bapak-bapak yang beli STNK only. Jadi saya kan ngajar, ada murid yang sudah lulus, kemudian jadi polisi. Nawari, Pak Guru, ada yang mau request nyari motor, tinggal bilang. Ternyata teman saya nyoba, Bapak Ibu, NMAX PCX Gen 2 itu cuma 15 juta, mulus kencing, Pak. Tapi STNK gimana Pak? Pak? Dalilnya, man istara sariqah, barang siapa membeli barang curian, wa huwa ya'lamu annaha syariqah,
dan panjenengan tahu itu adalah barang curian, faqad asyraka, maka panjenengan dihukumi ikut serta fi ariha wa ismiha, dalam perbuatan tersebut dan dosanya juga sama, Bapak Ibu. Ayo, si STNK only sopo. Jadi jangan tergiur Bapak Ibu yang hadir ya. Termasuk sing tumbas order yang kelintian. Aduh, ini repot ini. Se. Dikelitian kan enek sing jelas, enek sing remeng-remeng. Nek beli sing jelas-jelas ae. Aja sing remeng-remeng ngono lho ya. Bahkan ditawari, monggo yang mau mobil Agia Alila itu cuma 40 juta, 50 juta, Pak. Pajero Dakar itu cuma 150 juta. Tapi STNK tertarik nama mboten? Mikir-mikir sih Pak Dede. Karena wis mudeng dalile. Nah, selanjutnya sing punya kos-kosan ya yuk. Punya kontrakan. Waduh lagi ini. Hati-hati ya. Jika tidak tahu niat penyewa, maka tidak berdosa. Pak, kos-kosannya berapa? 500.000 Mas sebulan, kamar mandi di jalan. Lanjutkan buat apa ini? Saya kuliah dekat sini. Oh ya wes. Yang kedua, jika tahu secara pasti digunakan untuk maksiat, wajib menolaknya. Jadi harus mudah ini bawa kumpul kebo. Jadi harus ACC. Lagi hati-hati. Pak, berapa kos-kosannya? 500.000, kamar mandi dalam. Terus ngomong, Pak, boleh bawa pacar nggak ke sini? Oh, mohon maaf Mas. Ini bukan kos-kosan bebas, cari yang lain saja. Nah, wis bacot piye, Pak? Nah, wis bacot segera bertobat, putuskan kontrak dan bersihkan harta 2,5%. Nah, ini masih kuat enggak ini? Toleransinya berapa menit lagi? 10 menit ya, 5 menit aja ya. Nah, jamaah Masjid Al-Hidayah Tegalrejo nanya, Pak Dede, di sini ada ibu-ibu yang dia jual emas dengan harga yang sangat tinggi. Boleh nggak, Pak? Tapi dia nggak tipu-tipu. Boleh nggak? Boleh. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, ar-ribu, mengambil laba lahaddalahu, dengan nilai yang sangat tinggi, boleh idza lam yakun fihi, dengan syarat di dalamnya ghisun au hidaun, dia tidak melakukan tipu-tipu dan berlaku jujur. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya orang Klaten. Pak Dede, nek koyo ngene piye? Saya punya motor Beat di rumah sing lama. Aku tuku motor Beat sing anyar. Sampai di rumah onder deal motor Beat anyar tak jiko. Tak leboke ning motor Beat sing lawas. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, onder deal motor Beat yang lawas dimasukkan ke onder deal motor Beat yang, berarti casingnya anyar, jerone bosok ini tuh. Astagfirullah. Itu kayak gitu boleh enggak, Kak? Enggak boleh. Kenapa? Khidaun au hisun, dia telah melakukan tipu-tipu, tidak jujur. Kalau sampai laku barangnya, uang yang ia dapatkan tidak barokah. Banyak enggak gitu, Pak? Nek beli emas di bank boleh enggak? Kan lagi ngetren di BSI, BRI kan banyak. Boleh nggak beli emas di bank? Pegadaian. Kalau belinya cash, kemudian iya dan biadin langsung jenengan bayar ya langsung, jika masih hukumnya boleh. Yang tidak boleh jika dikreditkan. Nah, ini yang sering soalnya. Oleh fatwa MUI tahun 2010, jual beli emas secara kredit atau angsuran, maka hukumnya dilarang oleh mayoritas ulama. Ada 6 barang yang jual belinya itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Disebut 6 barang ribawiyah. Apa saja? Dahab bidahab, kalau jual emas ya dengan emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasyair bisyair, gandum kasar dengan gandum kasar. Wa tamrun bitamrin, kurma dengan kurma. Wa milhun bimilhin, garam dengan garam. 6 jenis ini transaksinya mislan bimislin, harus sama
sawaan bisawain, beratnya ya sama, yadan biyadin, langsung cash, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, contoh 10 gram 10 juta tahun 2025 dibayar kredit nganti setahun, mana no? Dari 10 juta jadi bisa 12 juta Pak. Makanya membeli kas secara kredit, ada ulama yang tidak membolehkan. Tidak membolehkannya ya ginilah Bapak Ibu, harga tunai emas 10 gram 10 juta, kredit 12 bulan jadi 12 juta. Karena emas itu ditentukan transaksinya karena hadis ini, maka harus ngikutin aturan hadis ini. 6 barang ini bisa diterima nih. Nah, kemudian jenengan ngerti ngono berarti mau mindri haram loh Pak Dede. Mindri yo beda. Jelas ke. Kan di Boyolali juga sama. Jual beli di sini ada 2 jenis Pak Dede, ada cash, ada kredit. Kalau barang ini cash harganya 100.000, naik kredit 3 bulan jadi 150.000. Boleh sistem mindering kayak gini dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, harga disepakati sebelum akad. Jenengan mau yang mana dulu? Yang kredit berapa bulan? Sekian. Kalau sekian, segitu harganya. Bagaimana? Jenengan cocok napa mboten? Oke lah, enggak apa-apa. Dan yang kedua syaratnya, jika telat tidak ada denda. Kayaknya sudah deh Bapak Ibu, sesi tanya jawab aja ya sebelum diakhiri, karena besok pindah judul lagi, repot nanti. Monggo saya buka sesi tanya jawab dulu. Silakan Pak. Ya, langsung saja biar waktunya cepat, efisien. Monggo. Boleh. Suruh. Oke, siap. Oke. Jadi Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, materi ini disampaikan kemarin. Sudah belum di sini ya? Yang orang yang belum berhaji jangan bersedih. Sudah kan? Sudah. Orang yang belum berhaji jangan bersedih. Allah Maha tahu tidak semua umatnya, hambanya mampu melakukan haji. Haji di Indonesia berat. Pertama, bayarnya larang, nunggu nih suwe. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif 7 amalan yang pahalanya setara haji. Salah satu amalannya adalah sholat syuruk. Bagaimana tentang sholat syuruk ini? Kesuwen ya Pak. Ini mah jepret ini wah. Bagaimana dengan sholat syuruk yang pahalanya setara dengan haji? Memang hadisnya seperti ini Ibu dan Bapak. Man shalla sholat subuhi fil masjid. Jadi sholat syuruk itu ada syaratnya. Yang pertama, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kemudian selesai sholat berjamaah, yasbutu fihi. Hendaklah ia berada di tempat sholatnya. Dia isi dengan dzikrullah, dia isi dengan baca Al-Quran, mendengarkan kajian subuh barokah, lagi mendengarkan pengajian mulas. Wah ini lagi daros mulas ini. Kemudian keluar dari masjid ke kamar mandi dan dia datang lagi, maka mahfu, tetap dia mendapatkan pahala syuruknya, tidak membatalkan syuruknya. Bisa diterima nama badan? Jelas Pak? Memang yasbutu fihi. Karena yang jenengan alami adalah darurat. Boro-boro nunggu sholat syuruk sing sunnah. Jenengan sholat wajib nek mulas batal syuruk kan sunnah. Nek sholat isya nanti hukumnya nek lagi sholat mulas. Gimana Pak? Yuk batal tetap neng kamar mandi Pak. Bisa diterima apa mboten? Nek dibatalke aku nek sok pertama iki Pak Didi piye? Wis miring wae ngene. Nek kosong merapatnya jangan yang samping tapi belakang maju. Nek sekolahmu merapatnya ning samping yo geser kabeh to yo. Nek ngarepe kosong sing maju sing neng mburi. Iki mburi ora sing nyamping geser rene kabeh. Jelas napa mboten Bapak Ibu?
Masih ada 1 menit lagi. Monggo. Oh, gade. Jelaskan ngono ya. Heeh. Heeh. Tanpa persetujuan. Oke, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum gadai. Nong, wis tak siapke. Gadai dalam Islam, gadai yang diperbolehkan, barangnya halal dan jelas milik sendiri, hanya jadi jaminan uang. Gadainya itu untuk jaminan. Kalau gagal bayar, barang boleh dijual sesuai perjanjian, tapi hasilnya dipakai untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barangnya. Ini ketika perjanjiannya dibuat. Misalnya nggak ada motor 6 bulan. Ternyata menurut perjanjian 6 bulan, aku rasanya dolen rapopo. Sudah 6 bulan urung ditebus. Padahal dia pinjamnya cuma 5 juta, motornya dijual aku 10 juta. Maka pihak yang menggadaikan dia cuma ngambil 5 juta, sisanya dikembalikan kepada pemilik motornya 5 juta. Jelas nih? Lanjut lagi, belum selesai, belum tak jawab. Terus bagaimana? Tidak ada syarat keuntungan tambahan. Pemberi utang tidak boleh pakai barangnya atau lebih kecuali diizinkan pemiliknya. Jadi boleh memakai barang gadaian dengan syarat izin serta biaya perawatannya, servisnya, ganti oli, bensinnya sing nanggung sing gadai, maka boleh memakainya. Tapi izin dulu kepada pemiliknya. Lek ora tinggung kok jenenge motor nek dimbrokke ning garasi suwe-suwe rusak. Nek tanggung piye oleh ora? Apa-apa sing penting diopeni ya siap, tak servis ke, tak kei pertama turbo barang. Ini pokoknya wis matur suwun kula dibantu nggih, gampang. Jelas Pak? Izin ya. Ada lagi? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Ngomong kelamaan ini, Pak. Cukup? Oke, besok ganti materi ya. Materi yang selanjutnya eksploitasi manusia. Belum apa sudah ya? Kasih bocoran saja. Contohnya menyewakan rahim. Belum? Menjual ASI atau donor organ. Belum? Oh, berarti besok itu ya. Materi ini kayak gini nggak apa-apa? Oh ya wis, tambah ilmu mawon nih. Kemudian Bapak, karena kajiannya sudah selesai, Pak Tamir langsung ditutup mawon lagi. Oke, biar barokah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.